Selama yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita lebihkan kembali dengan Soekarno dan Hatta? Setuju, biar tidak ada kesalahpahaman. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah kalau kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera diproklamasikan kemerdekaannya. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bu. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. keadaan semakin tegang. Tiba-tiba Bung Hatta datang dan dalam menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda datang? Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menuju tempat tua yang berdiri. Mereka menunggu di serambi belakang. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan nanti dalam sidang KPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, memikirkan mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Lalu apa yang sedang kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Baiklah Bung, kita semua sudah paham. Rapat antara golongan tua berakhir. Keluar dan menemui para pemuda. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk
membicarakan kemerdekaan. Memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikkan telapak tangan Anda sendiri? Tidak. Semua ini membutuhkan proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa dibicarakan kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang diam kau? Apa kau tidak ingin kita menikah secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang telah kita bicarakan pada rapat? Begitu juga apa kata kau? Apakah kita harus menunggu jatuh Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa kita harus bangkit dan mengabaikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan kasus ini. Jepang adalah masa yang seram. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menilai diri saudara telah sanggup mengapa pepatah sendiri, maka datang pada Soekarno dan memintanya untuk membuktikan kemerdekaan. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang sangat menyayatkan raga dan jiwa kami ini. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Menjelang tanggal 16 Agustus 1900, para pemuda menghadap rapat musik ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita ini. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat itu hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan, dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam menculik. Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasional itu kemana ya? Kemana saja, yang penting Bung Hatta dan Bung Karno aman. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah setuju usulan saya? Setuju. Kita serahkan saja tugas ini kepada Sigi dan Latif dan Praningrat karena mereka berdua adalah anggota PK. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PK. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Malah kalau kita bawa mereka berdua ke Mas Depok tempat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara kata yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kembali? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Oh iya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga mengingat di sini katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda.
Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa? Ah, repotin Bu. Nggak usah, Bu. Terima kasih. Biasa saja. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Soekarno membuka percakapan kembali. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf. Terjadi kami mengganggu waktu istirahatku. Memang kedatangan kami kemari terkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Mana? Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau apa-apaan kalian ini. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Tuan, cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Akhirnya Soekarno menyetujui mereka. Soekarno pergi ke dapur dan menemui Fatmawati. Kang Mas pamit dulu, Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah sampai di sebuah rumah, di sana Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Mas setuju usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, kalau tidak perlu dikawal otomat seperti ini. Apa-apaan kalian ini? Ya Bu, kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. Namun, Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Kapas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pastinya mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan cara bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan lagi dengan kepala yang dingin dan tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kita secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Kemudian Ahmad Subarjo dan beberapa tokoh tua lainnya menghampiri pemuda yang tersisa di Jakarta. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjalankan semangat mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Akhirnya mereka sepakat. Kemudian mereka untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sampai di Soekarno dan Hatta, mereka akhirnya serempak untuk kembali ke Jakarta. 35 rombongan Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat mereka pulang ke tempat masing-masing. Lalu Dengan Tuan Laksamana Maeda, Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. akhirnya mereka bertemu Laksamana Maeda. selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan ini datang di kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita kalian di Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut
dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami inginkan para pemuda terus berdesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Uang itu merupakan gagasan yang bagus mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maida mengizinkan, boleh kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya ada apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencana yang rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membawa waktu bersama makan. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bu Hatta, Ahmad Subandjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo. Saya Jumali dan Sita Soekarno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subandjo membahas perumusan naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah, jika itu menunggu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Tentu, bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Sekitar 5 menit Ahmad Subandjo berpikir, yang lainnya pun ikut berpikir. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu untuk bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir bagaimana jika begini hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujuinya isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Setelah selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang masih Ibu. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini menambahkan Ada sedikit yang menjanggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Harus diubah. Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo bisa kita ganti dengan tempo. baik, saya terima. Lalu Begitu pula dalam tulisan Jakarta 170845, sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Ide yang bagus ada lagi. Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itu lebih baik. baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Setelah selesai berunding, Soekarno menghampiri Sayuti Malik dan menyuruhnya mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Malik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini pun naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini?
Ya, saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju pribadi Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI yang mewakili pihak Jepang, saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Setuju, baik. Sekarang naskah ini sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita akan membaca teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikaida. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Baiklah. Ya sudah, naskah sudah disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi hari ini kita menunggu di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah, sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, Tuan, kami pamit dulu. Sebelum semua pulang ke rumah masing-masing, mereka berkumpul sebentar di rumah Soekarno sementara Sultan Syahrir tiba di lapangan Ikada. Bagaimana? Amankah? Tuh saat ini bisa kita katakan aman para masyarakat Indonesia datang kemari. Sultan Syahrir yang mengetahui itu segera pergi ke rumah Bung Karno untuk mengabari hal tersebut. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika kita masih nekat melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman proklamasi di garis lokasi, Bu. Maksud saya lebih baik dilaksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Sudarjo. Kalian bagaimana? Saya setuju. Mungkin dengan ini tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan. Baik, hubungi semuanya, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baik. Dini harinya mereka kembali ke rumah masing-masing terlebih dahulu, tetapi para pemuda tidak pulang. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta dan memberitahukan kepada penduduk tentang kartu minyak ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno dan Sudiano menghampiri Soekarno. Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, simbol kalau kita telah merdeka. Kita sebagaimana dengan bendera itu. Ya sudah, biarkan saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah, Bu, biar saya yang membantunya. Saya permisi dulu. Ya silakan, Muwardi tolong panggilkan Fatmawati kembali. Baik, Bung Karno. Muwardi memanggilkan Fatmawati. Sesaat kemudian Fatmawati datang. Ada apa? Pak, Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Benar, Bu. Maka dari itu Bapak tolong kepada Ibu untuk menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah benderanya yang sederhana. Yang penting kita masih sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Telah berkumpul di depan rumah Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi dan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bu Hatta. Belum datang, saya akan menunggu Bu Hatta dulu. Baik, kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Baiklah. Hidup. Maaf kalau lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa lagi yang belum? Persiapan untuk pengibaran bendera, Fatmawati sedang menjahit benderanya, sebentar lagi juga sudah beres. Bendera telah selesai dijahit. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menyuruh beberapa pemuda untuk mengibarkannya. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai
sekitarnya. Suhun, Latif, hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhun sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Segera dimulai. Bisa. Ayo silakan kita menuju halaman depan. Saat yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu. Kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya di hari yang damai dan dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta. TikTok promo.